Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri, mahasiswa Psikologi semester 5 Universitas Teknologi Nusantara, ingin menyampaikan sedikit tentang studi kasus pada penderita PTSD guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikopatologi yang diampu oleh Ibu Hamidah, MPS. Jadi, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan kejadian atau peristiwa yang mengerikan. Kondisi ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens. Sama halnya yang dialami salah seorang pasien yang sebut saja dia Rena. Ia akan terlihat begitu ketakutan dan gemetaran ketika ia mengalami mimpi buruk yang mengingatkan kembali kejadian traumatis saat kecil. Itu merupakan salah satu indikasi dari beberapa gejala PTSD yang ia alami. Saat kecil, ia dikejar oleh sekelompok orang yang ingin berbuat jahat dengannya. Lalu, di pertengahan pengejaran, ia jatuh tak sadarkan diri dan akhirnya diculik oleh seorang perempuan berambut panjang. Waktu diculik, baju dia selalu dirobek-robek, dia disiksa, semua peralatan yang dia pakai dibuang. Perempuan itu senang sekali memotong rambutnya, bahkan membuat dia takut. Nah, dari kejadian itu, dia kritis sampai dia lupa ingatan dan menjalani kehidupan setelahnya dalam ketidaktahuan siapa dirinya. Selama masa penyembuhannya, dia tidak menangis ataupun bicara, hanya diam dan sering melamun. Dan dia didiagnosa mengalami trauma psikis akibat kekerasan. Gejalanya semakin berkurang ketika dia bertemu dengan kakak kandungnya. Nah, PTSD ini masuk dalam urutan keempat hierarkis STOK diagnosis gangguan jiwa berdasarkan PPDGJ 3, yaitu F40 sampai F49, gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan stres. Lebih spesifiknya, PTSD ini masuk dalam F43, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian yang masuk dalam kategori gangguan stres pasca trauma atau F43.1. PPDGJ 3 menyebutkan bahwa gejala utama dari gangguan stres pasca trauma atau F43.1 meliputi yang pertama re-experiencing atau pengalaman kembali, yang kedua avoidance yaitu menghindari, dan hyperarousal. Gejala tersebut bisa meliputi flashback, mimpi buruk, usaha untuk menghindari situasi yang mengingatkan pada peristiwa traumatis, serta reaksi emosional yang meningkat atau mudah terkejut. Dalam PPDGJ 3, untuk diagnosis gangguan stres pasca trauma, gejalanya tersebut harus berlangsung setidaknya selama 1 bulan dan menyebabkan gangguan signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau aspek penting lainnya dari kehidupan individu itu sendiri. Gangguan stres pasca trauma ini atau PTSD menjadi salah satu gangguan mental yang sering terjadi. Dengan gejala flashback, mimpi buruk yang terus terulang,
cemas yang ekstrim, atau sering menghindari dengan orang yang dia rasa dapat memicu traumanya. Penanganan yang dilakukan untuk PTSD ini biasanya dengan terapi traumatisasi ulang, terapi perilaku kognitif, dan dukungan sosial. Gangguan mental yang sering terjadi selanjutnya yaitu gangguan kecemasan menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD. GAD ini terjadi jika seseorang merasa cemas setiap saat, bahkan di situasi yang tidak mengancam. Tidak hanya gejala psikologis seperti kesulitan untuk merasa tenang, ia juga mengalami gejala fisik seperti pusing, jantung berdebar, sesak napas, dan lain-lain. Mereka yang memiliki GAD dapat mengalami kecemasan berkepanjangan, bahkan hingga berbulan-bulan lamanya. Gangguan kecemasan menyeluruh ini dapat ditangani dengan terapi psikologis, misalnya seperti terapi behavioral kognitif atau CBT, pemberian obat-obatan, medikasi, support group, dan teknik relaksasi dan manajemen stres. Lalu ada gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder yang memiliki gejala emosi tidak stabil, mudah marah, impulsif, mengalami perasaan hampa, suka menyakiti diri sendiri, dan beresiko tinggi untuk bunuh diri. Penanganan untuk gangguan ini biasanya menggunakan terapi dialektik perilaku kognitif atau DBT, terapi psikoterapi, dan dukungan kelompok. Yang keempat, ada gangguan kepribadian paranoid yang memiliki gejala seperti kepercayaan yang tidak rasional bahwa semua orang akan meninggalkannya, kecurigaan berlebihan terhadap orang lain, dan sebagainya. Penanganan yang biasa dilakukan yaitu terapi psikoterapi, pembinaan kepercayaan, dan dukungan sosial. Selanjutnya, ada gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Gangguan kecemasan sosial dicirikan dengan ketakutan untuk berinteraksi sosial. Orang dengan gangguan ini cenderung menarik diri dari orang lain dan tidak berbicara dengan orang lain. Ia juga merasa tidak nyaman jika harus berbicara di depan umum. Biasanya, orang yang memiliki gangguan kecemasan sosial merasakan takut yang intens akan dipermalukan. Ia memilih untuk tidak bicara dengan orang-orang di sekitarnya supaya tidak dipandang buruk. Jika ia harus berinteraksi sosial, ia dapat mengalami serangan panik. Gangguan kecemasan sosial ini dapat ditangani dengan terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi exposure, dan dukungan sosial. Gangguan obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif disorder yaitu OCD menjadi salah satu gangguan mental yang sering terjadi. Gangguan ini memiliki dua komponen. Yang pertama, obsesi atau pikiran atau dorongan yang mengganggu dan tidak masuk akal. Yang kedua, kompulsif, tingkah laku atau pola pikir yang dilakukan untuk meringankan perasaan tidak nyaman, dan obsesi. Seseorang dengan OCD mengalami kecemasan karena obsesi yang ia alami. Akibatnya, ia melakukan perilaku kompulsif yang dapat meredakan obsesinya. Namun, perilaku ini tidak dapat benar-benar menghilangkan obsesinya. Misal, seperti mencuci tangan beberapa kali karena takut tidak bersih, menghitung uang lalu menghitungnya ulang karena khawatir hitungannya belum tepat, atau menyalakan dan mematikan kompor
berkali-kali untuk memastikan keselamatan rumah. Dalam penanganan OCD ini menggunakan terapi integrasi atau rekonsiliasi, terapi percakapan, dan stabilisasi kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, gangguan kepribadian narsistik. Seseorang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik memiliki perasaan ekstrim mengenai kepentingan diri sendiri, tidak memiliki empati, serta siap berbohong dan mengeksploitasi orang lain demi mencapai tujuannya. Penanganan gangguan kepribadian ini biasanya meliputi terapi berbincang mendalam dan melakukan terapi psikologis atau kejiwaan di bawah bimbingan psikiater. Yang selanjutnya yaitu depresi. Perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu dinikmati, perubahan pola tidur atau makan yang signifikan merupakan gejala dari depresi. Penanganan yang dilakukan biasanya dengan terapi percakapan atau psikoterapi, olahraga teratur, menjaga koneksi sosial yang sehat, dan obat-obatan antidepresan jika diperlukan. Lalu yang kesembilan, ada gangguan makan yang memiliki beberapa gejala seperti pola makan yang tidak normal, misalnya kayak bulimia atau anoreksia, ketidakpuasan tubuh yang berlebihan, dan obsesi pada berat badan. Penanganan yang biasa dilakukan diantaranya terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi nutrisi, dan dukungan kelompok. Terakhir, ada gangguan kepribadian bipolar. Bipolar ini memiliki beberapa gejala berupa perubahan suasana hati yang drastis antara periode mania atau periode ekstrim bahagia atau semangat, dan depresi, kesedihan yang mendalam. Penanganannya berupa terapi psikososial, obat-obatan stabilisator suasana hati, dan manajemen stres. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya, lebih banyak kurangnya sih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.